Assalamualaikum rekan guru semuanya, salam pendidikan dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru, juga subscriberku yang saya banggakan. Kali ini saya akan berbagi informasi terbaru seputar PTKK Guru tahun 2021. Tapi sebelum itu mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Janganlah selalu salahkan kami, tapi cobalah mengerti kami. Kami berusaha yang terbaik demi kebaikan guru honorer semuanya. Mungkin kata-kata ini pantas diucapkan pemerintah saat ini, dari saking banyaknya keluhan dan sindiran peserta di media sosial. Bapak Ibu sekalian, janganlah terlalu dini menilai jelek Panselnas ataupun Kemendikbudristek dalam penundaan pemilihan formasi tahap 2 ini. Banyak di media sosial pernyataan-pernyataan yang seakan tidak puas dengan kinerja Mendikbud dalam hal seleksi PTKK tahun 2021 ini. Padahal kita tahu bahwa pemerintah telah berkomitmen akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PTKK dimulai sejak tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah, janji itu kini ditepati dengan dibukanya seleksi PTKK tahun ini tidak hanya 1 kali kesempatan, tetapi pemerintah memberikan hingga 3 kali kesempatan bagi semua peserta dari tahap 1, tahap 2, hingga tahap 3. Tahap 1 telah dilalui oleh peserta pada beberapa minggu yang lalu, dan dari hasil seleksi tahap 1 tersebut diketahui sebanyak 173.329 peserta lolos seleksi tahap 1. Dari jumlah peserta yang lolos seleksi tahap 1 tersebut, pemerintah membuka kesempatan bagi peserta untuk melakukan sanggah apabila hasil pengumuman yang diterima ditemukan ketidaksesuaian data. Alhasil, ribuan peserta seleksi melakukan sanggah karena memang di lapangan ditemukan beberapa kasus yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan ketika hasil sanggah diumumkan oleh pemerintah, bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Pasalnya, dari data-data yang dihimpun oleh rekan-rekan guru honorer, ditemukan banyak problem yang merugikan beberapa guru honorer. Dari kenyataan tersebut, peserta yang merasa dirugikan setelah hasil sanggah 1 diumumkan, mereka pun mencari keadilan dari lingkup dinas kabupaten, provinsi, bahkan ada yang sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ke BKN untuk mengadukan nasib mereka. Seperti informasi yang kami himpun, ditemukan fakta baru bahwasanya BKN menerima banyak aduan dari peserta, di mana aduan tersebut kebanyakan peserta K2 tidak mendapat afirmasi dikarenakan mereka lupa memasukkan kode K2-nya pada saat mendaftar PTKK tahap 1 kemarin, sehingga mereka memprotes karena tidak mendapat afirmasi tambahan sebagai honorer K2. Lain lagi kasus yang terjadi di Provinsi Banten, ditemukan sebuah kasus guru honorer bisa mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi tahap 1, padahal namanya tidak terdaftar di Dapodik, dan hal itu merugikan salah satu peserta bernama Kamilul Mutakin. Karena ia dinyatakan tidak lolos seleksi sebab posisinya berada di peringkat 3, sedangkan peserta yang tidak terdaftar tersebut berada di peringkat kedua. Ia pun mengadukan nasibnya hingga ke Kemendikbud di Jakarta. Selain itu, kasus berbeda terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menimpa seorang istri TNI yang berprofesi sebagai guru honorer non K2. Ia dinyatakan lulus seleksi tahap 1 setelah mengumpulkan nilai 514 poin dengan keterangan XP3L yang artinya lulus murni. Dan di sekolah yang sama, juga ada peserta lain yang sama-sama non K2 dan mendapat nilai 477 atau di bawah istri TNI tersebut. Tetapi setelah pengumuman hasil sanggah 1 diumumkan, status istri TNI tersebut malah dinyatakan tidak lulus. Sedangkan peserta lain yang mendapat nilai 477 poin tadi justru dinyatakan lulus karena mendapat afirmasi sebagai honorer K2. Padahal kenyataannya, kedua peserta tadi adalah sama-sama bukan honorer K2. Tak ayal, si istri TNI kini sedang mengadukan nasibnya ke Kemendikbud di Jakarta bersama anggota PHK2I Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari contoh beberapa persoalan tadi, kementerian terkait baik Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, juga Panselnas sedang mengkaji atau sedang menganalisis berbagai masalah pada seleksi tahap 1, sehingga jadwal pemilihan formasi tahap 2 yang seharusnya dibuka tanggal 1 November kemarin ditunda pada waktu yang masih belum ditentukan.
Ditjen Kemendikbudristek Nunuk Suryani melalui akun Instagramnya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua peserta seleksi atas ditundanya jadwal pemilihan formasi PTKK tahap 2. Ia pun menyampaikan bahwa keputusan ini demi kebaikan guru honorer semuanya agar tidak ada yang dirugikan. Menurut beliau, lebih baik sedikit lambat tapi mencapai hasil yang terbaik demi memuliakan para guru pejuang pendidikan. Dari pernyataan Ibu Nunuk tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintah sedang mencari solusi untuk menyelesaikan keluhan ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh beberapa peserta seleksi tahap 1. Semoga dengan selesainya seleksi tahap 1 nanti, tidak ada peserta yang dirugikan dan semoga masalah yang sedang dikaji pemerintah saat ini dapat diselesaikan dengan baik dan penuh keadilan, agar peserta yang mencari keadilan dapat menemukan keadilan yang mereka cari. Demikian info terkini seputar PTKK Guru tahun 2021. Mohon maaf jika ada kesalahan dan akhirnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.